Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman semua, seperti biasa kita akan belajar ya tentang produk banyak sedikitnya. Karena produk adalah salah satu pilar dari PT BES, dan sebenarnya bisnis di PT BES ini akad dasarnya adalah jual beli ya. Jadi itu kita perlu pahami, akad dasar dari bisnis di PT BES dengan sistem PLBS adalah jual beli. Maka kehadiran produk merupakan kewajiban ya ketika terjadinya jual beli. Dan produk pun di PT BES itu tidak asal-asalan. Untuk teman-teman ketahui, sangat banyak yang ingin memasukkan produk ke PT BES, tapi owner itu betul-betul selektif dalam menerima produk-produk yang akan dipasarkan oleh PT BES. Dan alhamdulillahnya, seperti disampaikan oleh Kang Algian ya, itu untuk bulan ini ada produk baru lagi yang masuk. Itu kita sudah dapat informasinya 2 bulan yang lalu, tapi alhamdulillah sudah masuk website hari ini. Dan kalau saya sendiri itu sudah RO, karena itu sudah masuk, baru masuk tahunnya hari ini, pengen RO lagi, jadi pengen segera mencoba ya parfum dari PT BES, Masya Allah. Jadi nanti ketika teman-teman merasakan manfaat produknya, kita pun bercerita kepada orang-orang enak. Sebenarnya di antara sekian banyak produk PT BES itu adalah banyak yang menjadi kebutuhan harian kita. Jadi sebenarnya kita hanya memindahkan belanja ya teman-teman ya. Kita hanya memindahkan belanja kita. Bagaimana kita belanja kepada misalnya seperti sabun. Kita kan butuh sabun juga. Atau pupuk, kita butuh pupuk juga. Parfum, kita butuh parfum juga. Kenapa kita tidak belanja di PT BES yang dengan belanja itu bisa menghasilkan mobil. Nah seperti itu. Maka produk knowledge-nya betul-betul bisa, kalau bisa memang walaupun secara tidak mendetail, tapi secara umum kita mesti paham ya, mesti tahu produknya, bukan sekedar tahu saja, bukan knowledge saja, tapi betul-betul kita rasakan, kita pakai, terasa manfaatnya, terus cerita ke orang enak gitu ya. Baik, kita langsung saja, mohon Pak Darmansyah. Bisa screen dulu, Terus siapa nih saya screen? Sayuti siapa nih? Kalau masang nge-share aja, nanti dia bentuk sendiri. Kalau langsung share screen aja. Jadi dia nutup sendiri. Nanti dulu aja. Share. Recording in progress. Ya, itu teman-teman ya. Kemarin saya masih mendapati ada yang menghubungi via WA. Pusri, ini produk saya masih banyak, bisa dibantu nggak menjualkan? Masya Allah. Saya juga kaget ya. Ternyata cukup banyak juga ya mitra-mitra yang ketika bergabung itu produknya itu ditumpuk gitu. Padahal gabungnya cuma paket basic ya. Jadi hati-hati teman-teman ya, kalau ingin berbisnis di sini, ingin niat meningkatkan penghasilan, itu produknya dipakai dulu ya. Jangan konsepnya balik modal dulu gitu. Baik, ini sudah dibuka. Kita akan coba bicara tentang produk pertanian ya. Sebagaimana kita ketahui, permasalahan petani sekarang itu adalah pupuk, maka kita hadir ke petani dengan memberikan solusi bahwa kita punya pupuk organik yang itu sudah teruji dan bukan kaleng-kaleng ya, sudah teruji dengan legalitas yang lengkap, yang hasilnya pun insya Allah bisa maksimal, yaitu diantaranya eco farming teman-teman, khusus mungkin yang baru ya, kalau yang lama mungkin sudah mencoba, tinggal melengkapi saja mungkin informasi dari saya dan Pak Wawan bisa mendalami masing-masing gitu. Eco farming ini teman-teman bahan dasarnya adalah mikroba aktif ya. Mikroba aktif yang jumlah mikrobanya di dalam satu tub eco farming original. Nah, yang terbuka
Yang gambar botol yang tutupnya hijau itu adalah original, eco farming original. Itu jumlah mikrobanya 170 miliar sebelum difermentasi, Masya Allah. Makanya sekarang kita tidak perlu fermentasi lagi. Kemarin kan cukup banyak ya teman-teman yang menjapri. Nggak usah kita terlalu kaku dengan SOP yang lama, karena ternyata kan ilmu itu berkembang terus, dari konsultan pun juga memberikan informasi yang terbaru gitu. Jadi kita nggak usah terlalu kaku, harus difermentasi, nggak perlu sekarang lagi difermentasi. Karena bagi orang yang tidak pas cara memfermentasikannya itu justru berdampak buruk pada tanamannya. Tapi bagi orang yang pas, oke, tidak masalah. Maka untuk tahap amannya, teman-teman yang memakai eco farming tidak perlu fermentasi, ya. Langsung pakai aja, cukup. Itu bisa 1 tub ini untuk 1 hektar 1 kali aplikasi. Nah, mungkin sedikit teman-teman ya, ini saya garis bawahi betul. Bukan banyak ya, tapi sangat banyak. Kenapa saya bilang sangat banyak? Sangat banyak, betul-betul sangat banyak yang mengatakan 1 hektar itu 1 tub bisa untuk 1 hektar, betul. Tapi bukan berarti sampai panen, teman-teman ya. Ini yang penting sekali. Ini banyak salah kaprah di sini. Minggu kemarin masih ada yang WA seperti itu, komplain, kok kata leadernya, kata mentornya, kata sponsornya 1 tub 1 hektar sampai panen. Salah besar, salah konsepnya. Yang benar adalah 1 tub 1 hektar 1 kali aplikasi. Nah, gitu. Nah, untuk padi kita butuh 5 kali aplikasi. 5 kali aplikasi dan butuh 10 tub 1 hektar. Jadi hati-hati dalam memahami konsep gitu ya. Seperti itu. Itu eco farming original. Sama dengan eco farming premium juga ya. Juga sama ya. Eco farming premium juga 1 botol untuk 1 hektar untuk 1 kali aplikasi ya. Caranya adalah 1 botol buatkan biangnya 1 liter, 1 liter buatkan untuk 10 tangki semprot. Kenapa 10 tangki semprot? Karena ini bahan dasarnya mikroba, maka kita tidak perlu terlalu basah ya. Kalau pupuk kimia, kalau biasanya petani memakai kimia dengan sistem penyemprotan, 1 hektar itu mereka biasanya sampai 13-15 tangki. Kalau kita cukup 10 tangki ya, 10 tangki. Dan apa beda eco farming premium dengan eco farming original? Bedanya adalah eco farming original itu bisa dipakai untuk ternak. Ya, untuk ternak bisa. Sementara eco farming premium dilarang. Jangan sampai kebalik. Kemarin ada yang mempresentasikan kebalik, dia mempresentasikan. Eco farming premium itu dilarang untuk ternak ya, teman-teman ya. Nah, hati-hati dalam itu konsep lagi itu. Oke, itu untuk eco farming. Selanjutnya adalah apa lagi? Foto pilau slow release ya, Pak Darmansa. Selanjutnya adalah maaf ini saya di luar lagi di tempat pesta. Selanjutnya adalah pilau slow release. Pilau slow release ini pupuk makro mikro ya. Pupuk majemuk makro mikro. Awalnya ini memang didesain ditujukan untuk tanaman perbukitan ya yang susah menjangkau air. Makanya itu sistemnya teman-teman, kalau pilau slow release ini sistemnya itu dengan cara kubur ya, bukan tabur ya, tapi kubur, ditanam dengan cara tanam. Dan bungkusnya itu bisa hancur, makanya boleh dengan bungkusnya per 3 bulan ya, per 3 bulan. Sekarang ada perubahan kandungan ya, ada perubahan kandungan. Mungkin teman-teman punya testimoni sendiri ya dengan perubahan kandungan. Kalau saya pribadi belum melakukan demprot lagi dengan perubahan kandungan yang terbaru. Kabarnya lebih bagus ya, lebih bagus dari yang kemarin gitu. Yang ingin saya sampaikan di sini khusus untuk pilau slow release yang mungkin itu sering menjadi permasalahan untuk teman-teman, di lapangan adalah ini dikatakan pupuk
makro mikro, tapi ternyata yang terbaca yang ditulis itu hanya mikro, betul. Dan itu memang sengaja yang ditulis mikro karena itu memang diizinkan ya, diizinkan oleh Kementerian, itu berhubungan dengan haki ya. Jadi makronya disimpan, tapi isinya ada kandungan makronya. Seperti itu ya. Jadi 1 saset untuk 1 batang pohon besar. Dan untuk hortikultura atau palawija ternyata dari segi, karena para konsultan kita terus melakukan penelitian ya. Dan saya pun untuk ini ya, untuk sistem pengocoran juga sudah mencoba. Alhamdulillah bagus. Jadi ternyata Pillows Lilies bisa kita pakai dengan cara dikocor. 1 saset untuk 2 tangki semprot. 1 saset campur dengan 28 liter air. Gitu ya teman-teman. Lanjut. Berikutnya fotosintesa. Fotosintesa sama dengan eco farming, pupuk juga, tapi eco farming dengan kandungannya itu lebih pas untuk pembenah tanah ya. Pembenah tanah lebih pas dengan kandungan yang ada di dalamnya. Sedangkan eco farming fotosintesa karena kandungan NPK-nya lebih tinggi, nah itu lebih bagus kita pakaikan ke tanaman. Sekaligus ternyata fotosintesa bisa menjadi pH solution teman-teman ketika tanahnya pH-nya rendah. Ketika tanaman pH maaf sayang, di sana dulu Umi ini mau sana dulu ya. Ketika pH tanahnya rendah, biasanya kan petani memakai ini ya, dolomit. Nah, kita bisa kasih dengan eco farming fotosintesa. Kalau untuk meningkatkan dolomit cukup 20 liter. 1 saset per 20 liter. Ini bagus untuk nutrisi tanaman. Mempercepat masa panen juga. Lanjut Pak Darmansyah. Berikutnya adalah ya mungkin di sini nggak ada ya, sedikit saya sampaikan Hasbro ya. Jadi kemarin kita mendapatkan ini teman-teman ya, mendapatkan peringatan lagi. Ada produk pertanian khususnya ada Hasbro, ada Ekosida, ada Agen Hayati. Itu memang secara umum belum boleh kita promosikan lewat medsos. Karena apa? Karena proses izinnya, terutama Ekosida teman-teman. Ekosida kenapa belum ada ininya dari Pak Wawan ya, edukasinya dari Pak Wawan, karena untuk izinnya masih terlalu jauh sekali. Masih terlalu jauh. Sementara produknya udah ready. Maka kita ingin, PTBES ingin betul-betul sesuai dengan peraturan. Untuk edukasi mitra saja itu Pak Wawan tidak berani karena memang belum di ACC sama owner. Nah, kenapa Agen Hayati sudah bisa, sementara ininya Agen Hayati itu sebenarnya sudah keluar izinnya, tapi tinggal perbaikan sedikit lagi. Nah, itu aja sebenarnya. Maka Agen Hayati sudah bisa kita order gitu. Agen Hayati dan Ekosida itu sama ya, sama-sama semacam terapi ya untuk obat hama dan penyakit tanaman seperti itu. Jadi kalau petani itu kan konsepnya racun. Nah, sekarang kita ubah mindset petani bagaimana dia konsepnya tidak racun lagi, tapi kita menjadikan pertanian kita itu lebih sehat dengan pemakaian organik. Oke, itu sedikit informasinya. Berikutnya kita masuk kepada yang herbal ya, herbal Hasbro ya. Hasbro ini pengertiannya Habatus sauda propolis. Di dalamnya ada 3, Habatus sauda, propolis, dan bipolen. Propolis dan bipolen itu adalah yang dihasilkan oleh lebah ya, yang dihasilkan oleh lebah. Kalau Habatus sauda sendiri itu Rasulullah sendiri sudah menyatakan ya, yang minum Habatus sauda itu lebih sehat ya, lebih sehat. Teman-teman, kenapa Hasbro menjadi andalan kalau sering disebutkan obat segala macam penyakit? Karena dia mempunyai antitoksin ya, antitoksin. Jadi tubuh kita sudah banyak mengkonsumsi kimia. Obat itu menjadi obat kimia itu menjadi obat ketika dosis tepat dan cara minumnya juga tepat, penanganannya tepat. Tapi dia menjadi
racun ya, menjadi racun ketika dia tidak tepat. Dan kebanyakan mungkin kita, apalagi yang suka beli obat bebas, itu luar biasa, itu racun-racun yang menumpuk. Maka bagi teman-teman yang terbiasa minum kimia, obat-obat kimia, kencangkan minum Hasbro, karena minum Hasbro 6 butir pun 5 butir pun itu tidak ada manfaat, tidak ada efek ya, tidak ada efek samping. Tapi bagi pemula yang meminum Hasbro pemula cukup 4, 2 pagi 2 malam cukup. Untuk standar ya, untuk menjaga kesehatan, untuk lebih sehat kita, lebih kuat kesehariannya. Tapi kalau udah untuk penyakit nanti ada lagi caranya. Seperti itu. Itu Hasbro ya. Nanti kita akan temukan berbagai macam penyakit itu, Hasbro itu sering ada ya. Untuk berbagai macam penyakit Hasbro itu sering ada. Berikutnya adalah susu kambing Evitgo 100. Ini kandungan susunya teman-teman, kandungan susunya 90% ya. Jadi Masya Allah yang biasa minum susu kambing Etawa, yang memakai produk apa ya biasa. Kalau saya dulu HNI ya. Nah sekarang pindah kita, itu jauh, rasanya jauh lebih bagus. Susu kambing Etawa ini, susu kambing Evitgo ini bagus ya untuk menangani terapi penyakit mah, penyakit lambung, itu pencernaan. Malah kemarin beberapa ada yang testimoninya demam gitu. Alhamdulillah cepat turun demamnya. Kemudian mencegah penyakit jantung. Dirutinkan gitu, dirutinkan karena apalagi bagi kita yang jarang apa istilahnya 1 kali 6 bulan ini cek kesehatan secara rutin ya, secara rutin. Nah, itu kita nggak tahu kondisi badan kita bagaimana. Jadi dikonsumsi saja herbal-herbal yang memang sudah kita miliki seperti itu. Lanjut. Berikutnya adalah Ekomak dan Ekonak. Susu, bukan susu sih, ini kopi ya, kopi. Teman-teman, Ekomak ini boleh hati-hati ya, jangan sampai salah kaprah. Ekomak ya, Ekomak boleh perempuan, boleh laki-laki. Untuk perempuan itu bisa untuk memperlambat menopause. Saya ada mitra yang sudah menopause, ternyata minum ini haid lagi. Jadi dia menopause dini gitu. Kan ada ya orang-orang yang menopause dini umur 43, 45 udah menopause gitu ya. Itu disebabkan keadaan di dalam tubuhnya kurang bagus ya. Nah, ketika merutinkan Ekomak mitra itu ternyata haid lagi dia gitu. Ada seperti itu. Jadi Ekomak kalau kita rutinkan bisa memperlambat menopause dan mengurangi nyeri haid. Bahkan ada testimoni beberapa mitra juga itu bisa mengencangkan payudara juga kalau pemakaiannya rutin seperti itu ya. Nah, untuk bapak-bapak untuk imunitasnya juga bagus. Ada kandungan makatribulus, untuk libido sebenarnya bisa juga gitu ya. Ekonak High Power, kenapa itu disarankan untuk bapak-bapak? Tapi ternyata teman-teman ya, ternyata Ekonak High Power ini untuk bapak-bapak juga bukan sembarang bapak-bapak minumnya. Terutama bapak-bapak yang usianya 40 tahun ke atas, yang mungkin dari segi ereksinya sudah mulai berkurang seperti itu ya. Atau ada gejala ejakulasi dini bisa seperti itu. Maka disarankan boleh minum Ekonak maksimal 2 kali sebulan atau 1 kali 2 minggu. Kenapa? Karena ada kandungan zat di dalam Ekonak itu yang bisa betul-betul bersih larut dalam tubuh itu selama 1 minggu. Jadi ada masanya, masa tenggangnya. Itu. Oke, berikutnya. Dan sekali lagi untuk Ekonak itu disclaimer ya, teman-teman ya, terutama Ekonak ya, terutama Ekonak. Kenapa saya bilang Ekonak terutama? Karena kalau Ekonak ini kan orang, terutama bapak-bapak itu kalau udah cara cerita itu mereka rata-rata mencoba, tapi ada beberapa yang nggak ngaruh sama dia gitu ya. Nah, makanya dikatakan disclaimer. Apa pengertian disclaimer? Itu tergantung kondisi tubuh masing-masing lagi gitu ya. Jadi tidak bisa, oh ini pasti, ini nggak bisa. Jangan pernah mitra mengatakan ini pasti, ini tidak. Dicoba minum aja dulu. Kalau pengakuan dari dia memang mantap, berarti cocok dengan dia gitu. Karena beberapa juga tidak ada yang pengaruh gitu. Seperti itu. Kemudian
LVM Kolagenia ini masih gambar yang lama ya, yang baru produknya itu sudah berubah kemasannya. Ini antioksidan yang tertinggi teman-teman. Ini sebenarnya kalau kita rutinkan ini bukan untuk ibu-ibu saja ya, walaupun dalam keterangan ini lebih kepada kesannya untuk ibu-ibu gitu ya, untuk kulit, untuk mengurangi flek hitam, untuk keriput, mencegah keriput dini atau tanda-tanda penguaan, mengurangi bekas luka pada kulit, itu kan identik dengan ibu-ibu, tapi sebenarnya untuk bapak-bapak juga gitu. Makanya para peraih luxury itu kita lihat kan kinclong-kinclong ya, kayak Kang Adian tambah kinclong juga sekarang. Karena mungkin memang rutin ya, dua kali sehari mungkin ya, Masya Allah gitu ya. Jadi ternyata LVM kolagen ini karena memang dia antioksidan, itu fungsinya bukan untuk kulit juga. Dia bisa juga untuk menjadi wasilah berbagai macam pengobatan berbagai macam penyakit ketika kita combine dengan produk PTBS yang lain seperti LVM Kalsi, Bimek, Hasbro. Nah, nanti ada ininya. Jadi untuk kesehatan saja itu dikonsumsi rutin aja, itu sudah berdampak kepada tubuh kita. Makanya dari PTBS konsep PCA itu betul-betul kita pegang teman-teman. Jangan pikirannya balik modal terus dulu gitu ya. Ini terutama untuk yang baru ya, jangan pikirannya balik modal terus kalau memang ingin maju di PTBS. Coba dulu produknya. Seperti itu. Lanjut. LVM Slim yang ada kandungan teh hijaunya ini apa dasarnya untuk diet ya, untuk diet. Tapi jadi saya ini ngambil dua sumber ya dari Bapak Anton Slamet, itu memang lebih banyaknya interaksinya dengan Bapak Anton Slamet dan dengan Bapak Asep Bruder juga. Mereka ada sama-sama basicnya herbal ya, herbal, tapi punya keilmuan yang sedikit berbeda juga. Jadi teman-teman mungkin nanti ketika bertanya kepada saya untuk penyakit ini, saya bilang ini, tapi ternyata dengan mendapatkan dengan resepnya Pak Ustadz Asep Radar itu berbeda. Dicoba saja mana yang cocok untuk kita. Karena kita mendapatkan dari dua ilmu yang berbeda dan mereka memang ahli di ilmunya juga gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman kalau LVM Slim ini kalau resep dari Ustadz Asep Radar itu ternyata bisa untuk untuk wasir ya. Hasbro dengan LVM Slim. Tapi kalau resep dari Ustadz Anton Slamet itu untuk wasir, ini satu contoh saja yang saya sampaikan ya. Itu Hasbro dengan Bimek. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman silahkan dicoba ya, dicoba saja. Gitu. Intinya karena ini adalah herbal, itu insya Allah tidak berdampak keras kepada kita. Tapi mungkin kalau yang jelas-jelas LVM Slim ini ya untuk khasiat dasarnya itu jelas untuk diet. Kemudian kenapa bisa juga untuk wasir, karena apalagi orang-orang yang susah buang air besar, dia membersihkan usus. Nah, konsepnya dia membersihkan usus, maka bisa melancarkan buang airnya, gitu, seperti itu. Lanjut. Berikutnya LVM Kalsi, gitu ya. LVM Kalsi, sebentar. Saya kemarin baru dapat ilmu baru tentang kalsi ini. Sebentar, lihat dulu sebentar. Yang baru tahu juga. Bentar ya. Enggak ketemu. Baik, LVM kalsi ini masih gambar lama juga ya. LVM kalsi ini bukan untuk anak-anak aja ya. Ini takutnya mitra-mitra baru persepsinya untuk anak-anak aja, enggak ya Bapak Ibu. LVM kalsi ini bukan untuk anak-anak saja, tapi bisa menjadi wasilah untuk berbagai macam penyakit juga gitu. Karena dia bisa untuk mempercepat perkembangan sel otak anak, itu betul gitu, menambah nafsu makan, betul. Dia bisa dipakai untuk anak umur 2 tahun ke atas ya, LVM kalsi. Dan untuk syaraf terjepit, LVM kalsi juga disarankan. Saraf terjepit dan permasalahan kanker tumor di otak itu LVM kalsi juga disarankan. Itu versi dokter
Asep Brother. Kalau versi Bapak Anton Slamet itu yang berhubungan kanker, tumor segala macam itu BIMEC infus gitu ya. Jadi teman-teman dicoba aja. Karena dia herbal jadi tidak banyak dampak ya, tidak banyak dampak seperti itu. Lanjut. Ekovico dari minyak kelapa ya. Ekovico ini kalau teman-teman minum, boleh langsung minum. Tuangkan 1 sendok diminum. Itu bisa untuk kulit bisa, untuk rambut rontok bisa, untuk melancarkan buang air bisa juga Ekovico. Ya. Dan dia menurunkan kolesterol ya. Menurunkan kolesterol juga. Dan pastinya ini juga menjadi penangkal bakteri. Perbaikan pencernaan juga bagus Ekovico nih. Jadi sama dengan Slim, dengan apa satu lagi ya untuk pencernaan. Sama dengan Slim juga untuk pencernaan. Ekovico juga. Jadi dirutinkan saja minumnya. Lanjut. BIMEC. Nah, BIMEC ini teman-teman, BIMEC ini kandungannya ya, saya sampaikan kandungannya dulu banyak. Jadi dalam ramuan BIMEC ini banyak kandungannya. Yang saya tahu aja, dia kalau nggak salah ada 8 ya, lupa saya ada berapa. Tapi itu ada gamat emas atau timun laut. Silahkan baca manfaat timun laut itu sendiri apa atau ganggang laut, itu luar biasa gitu. Kemudian juga ada tongkat alinya. Tongkat ali itu manfaatnya orang lebih sering untuk penaikan libido, tapi di sini sedikit kandungan tongkat alinya. Kemudian juga kandungan pasak bumi, ada purwaceng juga gitu ya, luar biasa. Jadi ini herbalnya di dalamnya itu kandungan itu betul-betul pilihan. Makanya juga ada cabai Jawa, ada cabai Jawanya. Untuk orang-orang tertentu, kalau saya kan sering bilang ada 4 cara minum, ada dengan sistem sirup, ada dengan sistem infus, kapsul, sirup, dan puyer. Orang-orang tertentu yang sensitif itu kadang tidak bisa dengan sistem sirup gitu. Nah, bagi teman-teman yang mencoba dengan sistem sirup, karena gini, di konsep BIMEC ini, minum BIMEC ini kan dia bukan obat ya, konsepnya itu adalah nutrisi organ. Jadi kita mencukupi nutrisi organ kita, organ-organ yang ada di tubuh kita. Cara minumnya itu tergantung kondisi tubuh kita. Penyakit di dada ke atas itu cara minumnya sirup. Perut itu cara minumnya kapsul. Ya, seperti itu. Ada beberapa. Nanti teman-teman bisa melihat. Kemarin saya janji mau share tentang cara minum ini ya, nantilah kalau dicoba. Nanti teman-teman bisa lihat, insya Allah nanti di-share lagi cara meminum BIMEC sesuai dengan penyakit kita. Dan di situ ada cara minumnya, salah satunya adalah dengan cara infus. Cara infus di sini maksudnya adalah merendam BIMEC dengan segelas air selama 6-8 jam. Jadi bukan dengan cairan infus ya. Karena ternyata ada kasus minum BIMEC dengan cara infus, dibelinya infus, air infus, nah itu, na'udzubillah ya. Jadi perendaman maksudnya, perendaman dengan air putih biasa 6-8 jam. Yang diminum airnya saja, serbuknya tidak usah. Serbuknya bisa dioleskan ke kulit yang gatal. Oke, itu ya, lanjut. Nah, Red One, Masya Allah. Ini minuman favorit saya, ini Red One. Red One ini dari buah naga Papua, teman-teman. Apakah buah naga yang di Papua saja? Iya. Kalau yang Red One, iya. Itu terjamin ya, Red One ini asli dari buah naga yang ada di Papua. Itu dijamin. Karena buah naga ternyata di luar Papua juga bisa tumbuh, tapi ternyata kandungannya berbeda. Ya, Red One ini penelitian di Amerika itu antioksidan tertinggi ya di dunia. Jadi dia bisa. Nah, kalau untuk Red One memang sejauh yang saya tahu itu edukasinya untuk menjadi pengobatan berbagai macam penyakit itu belum ada yang setahu saya.
Tapi itu lebih kepada bagaimana kita lebih fit ya, lebih bertenaga, lebih bersemangat, lebih tidak mudah lelah ketika mengkonsumsi red wine. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita baca di sini, dia bisa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Tapi kalau saya pribadi belum tahu lagi ya, belum dapat edukasi soal itu. Itu ya. Berikutnya, nah, skincare nanti khusus Mbak Ida ya. Yang terbaru itu adalah ada ininya Pak Darmansyah, parfum. Parfum yang terbaru itu ada 3 varian Bapak Ibu ya. Untuk laki-laki ada 3 varian, untuk bapak-bapak ada 3 varian. Saya sendiri belum pernah karena baru tahu juga tadi. Jadi rencana mau RO ini, mau RO yang 350. Itu harganya masih sama ya, 350 dapat 2. Harganya sama dengan yang lain. Jadi produk PTBest harganya sama ya. Paling yang berbeda itu skincare ya. Skincare ada beberapa item di skincare. Ketika kita mengordernya itu nambah 25.000. Nah, nambah 25.000. Jadi jangan heran para mitra baru kalau mengorder ini nambah 25.000 gitu ya. Kalau ada mengorder skincare. Dan Econac High Power juga nambah 25.000. Ini belum ada ya gambarnya. Kita tunggu Pak ini. Biar nampak sama teman-teman Pak Darmansyah produknya. Ya, dilihat dulu. Iya. Jadi kalau teman-teman order ini, apalagi besok yang ikut gathering meeting ya, wah. Itu wanginya sama semua berarti baunya. Kalau udah pakai parfum dari Lavanaya Secret ini, itu wanginya sama aja berarti tuh. Wah, ini. Jadi ada ciri khas berarti kalau ketemu di jalan wanginya itu, wah ini orang PTBest ini, mitra ini. Jadi kita punya tanda pengenal dari bau badan. Dari bau badannya tanda pengenalnya ada, gitu ya. Masya Allah ya. Itu mudah-mudahan wanginya ramah di hidung semua ya. Saya juga belum pernah. Itu ada 3 varian, untuk bapak-bapak ada 3 varian, untuk ibu-ibu ada 3 varian juga. Gitu. Oke, menjelang kita nampak ininya. Setelah ini, ya menjelang nampak saya bahas tentang eco-racing dulu ya. Menjelang Pak Darmansyah mengeluarkan parfumnya. Saya juga penasaran ini belum bisa lihat ininya. Ada eco-racing ya teman-teman ya. Eco-racingnya ada untuk bensin, ada untuk diesel. Yang untuk diesel itu 1 saset ya, untuk diesel ini untuk solar ya, solar Dexland ya. Itu 1 saset untuk 50 sampai 70 liter ya, 1 saset. 1 pil maksudnya 1 pil. Dan dia bisa menaikkan CN ya, CN solarnya itu menjadi 2 sampai 5. Tapi sebenarnya konsep dasar dari eco-racing adalah produk pertama dari PTBest ya, dan itu satu-satunya produk ciptaan langsung dari owner ya. Itu konsep dasarnya itu bukan penghemat BBM teman-teman, tapi lebih kepada perawatan mesin kendaraan. Jadi umur mesinnya itu lebih panjang karena dia membersihkan kerak-kerak mesin, terjadi pembakaran yang sempurna, apalagi dia berdampak menaikkan oktan kalau di bensin, kalau di solar menaikkan CN-nya gitu ya. Sehingga berdampak kepada penghematan BBM. Kalau yang biasanya asap knalpotnya hitam, 2 kali 3 kali pemakaian, insya Allah itu sudah bersih lagi gitu ya. Seperti itu kalau eco-racing. Kalau untuk eco-racing bensin itu 20 sampai 25 liter gitu ya. 20 sampai 25 liter. Sementara untuk pil, untuk motor 1 pil itu untuk full tank 4 liter ya. 4 liter seperti itu. Jadi para mitra wajib mencoba itu. Tidak gantian. Coba bulan ini coba ini, bulan itu coba itu, boleh. Bagi yang RO bulanan ya, terutama yang sudah dapat reward kan wajib RO nih yang dapat reward. Nah. Kita tunggu gambarnya dari Pak Darmansyah. Kalau lihat kemasannya, wah ini eksklusif ya. Bagus.
Nah, ini teman-teman ya, Masya Allah. Nah, ini yang untuk laki-laki kali ya nih. Jadi pilihannya ini lagi banyak stoknya nih teman-teman. Nah, ini produk terbaru. Insya Allah nanti ada lagi produk terbaru itu pembalut wanita. Nah, ini wajib kita pakai pembalut wanita nanti nih. Ini pilihannya 3 varian laki-laki, 3 untuk perempuan pilihannya. Coba lihat nih, eksklusif kan tampilannya bagus sekali ini. Masya Allah. Ayo kita order, kita coba dulu gimana baunya ya. Taruh mana, Bu? Mudah-mudahan kita semua cocok ya. Jadi boleh. Dengan beli parfum kan rata-rata pakai parfum ya, apalagi yang bapak-bapak ya, itu rutin pakai parfum. Dengan beli parfum kita bisa nambah poin. Jadi seperti saya bilang tadi, kita cuma memindahkan belanja. Memindahkan belanja aja sebenarnya. Bukan mengeluarkan uang lagi. Kalau yang udah biasa pakai parfum, ya udah pakai parfum dari PTBest. Oke, itu mungkin Pak Darmansyah bagian saya. Selanjutnya bagian Mbak Ida mungkin yang skincare. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Bu Sri Napoli atas pemaparan materinya. còn ra bên là lốt ở đây chúng ta mình chặn cái đèn này còn có đến đèn ra thì đèn thì tốt ra mà chắc thì là cái là lốt ở đây cái ở phố chế còn có lên một cách Baik, terima kasih ya atas pemaparan materi dari Bu Sri Putri sudah dipaparkan tadi yang sangat jelas ya di produk pertanian kesehatan, dan selanjutnya yaitu untuk produk skincare akan dibantu untuk pemaparan dari Ibu Nur Wahida. Kepada Ibu Wahida disilahkan dengan hormat. Ibu Wahida ada? Oh iya Pak Darmansyah. Silakan Bu. Oke, siap. Videonya nggak muncul ya? Saya pakai ini sih. Oke deh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya pun akan berbagi tentang kecantikan yang selama ini saya pergunakan, dan juga saya bagikan kepada mitra-mitra yang lain.
Di mana pada saat penggunaan alat kecantikan dari PTBS itu sebenarnya tergantung dari kulit ya, di mana semua ingin merasakan kulitnya lebih cantik, akan lebih mulus, dan sebagaimana yang selalu yang saya pakai gunakan itu, yaitu di sini LPS Serum. Nah, kemudian kalau kita menggunakan LPS Serumnya, kita menggunakan sesuai dengan pertama kita menggunakan aja di kulit tangan ya. Nah, di mana di kulit tangan itu kita mencoba selama 2 tahun. Tahan, Mbak. Aduh, siapa yang nelfon lagi? Matiin dulu, Intang. Di situ. Ya udah. Di mana serum ini saya selalu gunakan di malam hari ya. Kan ini serum ini ada dua di glowing day sama di glowing malamnya. Kemudian di mana serum ini digunakan pada sebelum krim malamnya, tapi tergantung dari penggunaan kulit, di mana kita mencoba krim malam itu selama 2 jam. Jadi saya menggunakan krim malam itu dari setelah sholat maghrib, saya menggunakan sampai sholat isya. Di mana di sana kita melihat apakah ada pengaruh dari penggunaan LVN malam. Jadi kita melihat perubahannya biasanya ada kemerahan, ada kegatalan. Kemudian nanti setelah isya kita lepas. Nah, kemudian kita lanjut kemudian serum. Serum itu kita lanjut sampai pagi. Nah, kemudian kalau besok paginya kita melihat menggunakan day creamnya. Day cream itu kita gunakan setelah sholat subuh. Kemudian kita menggunakannya sampai sore. Nanti di sorenya itu kita menggunakan filling lotion. Di mana filling lotion itu kita menggunakan cuma sekali seminggu atau 2 kali seminggu. Karena 2 kali seminggu terkadang ada kulit yang paling sensitif. Jadi menggunakannya itu lebih hati-hati karena dia akan melepas sel-sel kulit yang mati, di mana sel-sel kulit mati itu akan membentuk sel-sel epidermis yang baru. Nah, di mana di sini kalau menggunakan LPN cleansing-nya itu tergantung juga sih sebenarnya, karena kan tergantung dari setelah peeling lotion kita menggunakan cleansing oil-nya. Cleansing oil kita lanjutkan ke day cream malamnya. Nah, setelah menggunakan day cream itu nanti kita lihat ada perubahan atau tidak. Tapi kalau yang mempunyai plek-plek hitam, saya lebih banyak menggunakan serum. Kalau cleansing oil, saya menggunakannya cuma 2 kali seminggu. Halo, Assalamualaikum. Kedengaran nggak, Bu? Lanjut. Halo? Iya, Bu, lanjut, Bu. Kedengaran. Tidak kedengaran apa ya, Pak Darman saya? Dengar, Bu, dengar. Lanjut. Oh iya. Oke. Nah, di sini ada face body serumnya itu kan ada 3 ini di day creamnya sama malam day night-nya ya. Kemudian serum. Di mana penggunaan ini kita tergantung dari karena kebanyakan kan yang sudah menggunakan produk luar. Jadi kita harus membentuk dulu pengenalan dulu dengan kulit. Jadi pembentukannya itu mulai dari awal kita menggunakan, kalau seandainya yang menggunakan pagi, tapi bagusnya itu kalau kita menggunakan awal LPN kecantikannya kita harus menggunakan pertama dari awal itu serum night creamnya. Jadi kita memperkenalkan diri dulu, memperkenalkan kulit itu dari night creamnya. Jadi night creamnya itu kita pergunakan dulu dari 2 jam. Setelah menggunakan dari 2 jam, kita menghapusnya dengan mencucinya dengan air biasa atau sabun. Kemudian kita pakai serumnya. Dilanjut di pagi hari day creamnya
Kemudian kalau mau menggunakan peeling lotionnya itu bisa digunakan sehari semalam, itu ya pada malam hari atau sore hari sebelum night creamnya, itu yang saya gunakan. Nah, dan kemudian yang memang mempunyai flek-flek hitam bisa menggunakan night cream sama day creamnya, di mana night creamnya itu mempergunakan juga secara 2 jam selama 1 minggu. Nah, akan dibantu dengan LPN cream. Oh, sampai di situ aja dulu Pak Darmansyah, soalnya anak saya mengganggu terus. Kalau jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanya saja dulu sebentar. Baik, silakan. Bapak Ibu, terima kasih ya Bu Wahida atas pemaparannya tentang skincare, yaitu dari peeling lotion, LPN day cream, night cream, dan cleansing oil tadi. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita buka dulu sesi tanya jawab 1-3 pertanyaan saja dulu. Soalnya ada pemateri yang ketiga lagi nantinya, Kang Riansyah. Setelah pemateri ketiga dari Kang Riansyah nantinya kita akan buka lebih banyak lagi sesi tanya jawabnya. Silakan di kolom chat ya Bapak Ibu ketika kalian ditanyakan. Mungkin ini Bu Sri. Kalau untuk wasir paling LPN Slim apa minum Bu? Yang apa kali sehari? Berapa kali sehari Bu? Kalau misalnya untuk wasir ya LPN Slim. Wasir itu Hasbro. Kalau resepnya Ustadz Asep Brother, Hasbro dan LVM Slim. LVM Slimnya 2 kali sehari, pagi dan malam. Tapi kalau resepnya Bapak Anton Slamet itu Hasbro dengan Bimek. Kalau saya sendiri yang menangani itu Hasbro dengan Bimek. Hasbro dengan Bimek, alhamdulillah wasilah wasir sembuh ya Bapaknya, termasuk tiroid. Tadi kalau nggak salah ada nanya tiroid, Bimek, kolagen, Hasbro. Tuh. Jadi ini orang yang sama ya, yang sakit wasir dengan tiroid ini orang yang sama. Jadi dia kita tangani dulu wasirnya, alhamdulillah sembuh, baru kita tangani tiroidnya. Alhamdulillah sembuh. Begitu ya Bapak Ibu, yang pertanyaan tadi yang 2 itu sudah 1 kali dijawab ya, yang untuk wasir dan kelenjar tiroid. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, silakan di kolom chat. Ini mungkin ada 1 lagi Bu untuk pertanyaan nih. Kalau untuk padi pakai base farming, bagusnya eco farming original atau eco farming premium plus tambah below slow release. Aplikasinya bagaimana Bu? Untuk padi ada dua cara ya, SOP eco farming plus kimia. 50% yang dipakai cukup eco farming dan agen hayati saja, tapi masih pakai kimia 50% maksimal.
25 sampai 50%. 1 hektar itu butuh 10 box eco farmingnya. Itu 1 hektar. Tapi kalau untuk best farming 1 hektar kita butuh 25 box best farming yang kita pakai. Eco farmingnya 2, agen hayatinya 5, fotosintesanya 16, pilau slow release-nya 2. Bisa 0% kimianya. Itu dia. Itu namanya SOP best farming. Untuk pengaplikasiannya 5 hari sebelum tanam itu 1 box agen hayati, 3 hari sebelum tanam 2 box eco farming, berarti kan 2 hari setelah agen hayati. Kemudian hari ke-10, 25, hari ke-10, 25, 40, dan 55 itu 4 box fotosintesa plus 1 box agen hayati. Hari ke-7, 21, dan 33 itu kocorkan pilau slow release. Gitu, Pak. Ya, baik begitu ya Bapak Ibu yang bertanya tadi untuk pertanyaan. Kemudian satu lagi Bu. Setelah itu kita lanjut ke pemateri yang ketiga. Ini ada kalau untuk saraf kejepit Bu. Untuk saraf kejepit apa bagusnya? Saraf kejepit FVM kalsi, Bimek, FVM kalsi dan Bimek. Assalamualaikum, boleh saya tambah Bu Sri? Itu saya cara ambil minumnya bagaimana Bu? ya. Assalamualaikum, boleh saya tambah Bu yang syarat jepit? Ya, silakan Bu Wahida. Kalau yang kemarin saya pakai pas pasien umur 14 tahun itu syarat jepitnya saya menggunakan kemarin tuh Haspro 2x2 pagi sama malam yang dibilang Bu Sri. Kemudian saya pakaikan LVN-nya habis Isya. Tapi saya menggunakan Bimax-nya itu siang. Yang kata Ibu Sri kan harus diimpus. Jadi saya mencoba menggunakan itu impus. Jadi kalau menurut Ibu Sri kan harus dibuka kapsulnya ya Bu ya? Itu Kalau direndam infus di ya, apa? Sistem perendaman. Ya, direndamkan di gelas. Direndam di gelas itu kan ibunya menggunakan air 1 gelas. Tapi kan biasanya ada yang tidak bisa menelan atau tidak bisa mencium bau atau mungkin ada efek-efeknya gitu kan ya. Jadi saya itu merendamnya cuma setengah gelas, 1 kali teguk atau 2 kali teguk. Nah, nanti setelah itu endapannya itu dituangkan kembali ke gelas yang satu. Jadi endapannya itu enggak terbalik ke gelasnya lagi. Jadi dia tinggal 1 teguk, 2 teguk gitu. Nah, alhamdulillah sekarang udah ada perubahan dan kemarin ini ada teman juga yang penyakitnya itu neuritis, semacam saraf terjepit juga. Itu saya gunakan juga seperti itu. Kemarin saya tanya ke dia gimana pembengkakan kakinya itu udah semua bagaimana, katanya udah ada perubahan karena udah 2-3 hari dia minum. Alhamdulillah udah bagus, moga-moga ada perubahan. Jadi saya bilang bukannya saya pasang kayak dibilang kemarin Pak Wawan ya, jangan pasang dada atau jangan pasang badan ke semua produk PT Best, tapi kita coba menghentikan dulu produk rumah sakit yang kita pakai. Kemudian 1-2-3 hari kita lihat perubahan, kalau memang nggak perubahan kita balik gitu kan. Jadi saya mengambil sistemnya Pak Wawan walaupun dia cuma dari pupuk, tapi saya mengambil sistemnya dari Pak Wawan ya, karena saya kemarin melihat caranya Pak Wawan memberikan dan menerangkan semua produk pupuk. Jadi saya coba bukan mengalihkan semua gitu, tapi mengambil sistemnya dia dalam mengajarkan. Jadi saya ngambil, kemudian pasien itu sekarang alhamdulillah katanya kaki sama badannya itu udah nggak bengkak, terus dia udah mulai berdiri. Alhamdulillah, tapi saya bilang tolong dipantau selama 3 hari lagi ke depan, kalau nggak ada perubahan, balik lagi ke obat rumah sakitnya. Alhamdulillah sekarang katanya mungkin dia tidak akan kembali selama dia peninjauan dalam 1 minggu. Itu yang saya tahu kemarin Bu. Makasih. Iya. Baik, terima kasih ya Bu Iya, Wahida jadi sedikit tambahan ya. Jadi ketika kita masih pakai obat rumah sakit dan kita pakai herbal juga tidak masalah, tapi kita jarakkan 2 jam ya. Jarakkan 2 jam.